Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Iran akhirnya melancarkan serangan rudal yang benar-benar dahsyat terhadap Israel pada dini hari tanggal 18 Juni tahun 2025. Berdasarkan berita stasiun TV lokal, serangan ini melibatkan lebih dari 500 rudal balistik jarak menengah dan jauh, termasuk rudal Shahab-3, Sejin, dan yang paling mengejutkan adalah penggunaan rudal hipersonik Fatah yang baru dikembangkan Iran. Rudal-rudal ini diluncurkan secara bergelombang dari berbagai lokasi di Iran, termasuk dari pangkalan militer di Kermanshah, Isfahan, dan Tabriz, serta dari posisi-posisi tersembunyi di pegunungan Zagros. Serangan pertama dimulai tepat pukul 2.30 waktu setempat, ketika sebagian besar penduduk Israel sedang tertidur lelap, dan dalam hitungan menit, langit Israel dipenuhi oleh jejak api rudal yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Sistem pertahanan Israel langsung bereaksi. Iron Dome bekerja overtime untuk mencegat rudal-rudal jarak pendek, sementara sistem Arrow 3 dan David Sling berusaha keras menangani rudal balistik jarak jauh. Namun, volume serangan yang begitu masif membuat sistem pertahanan Israel kewalahan, terutama ketika rudal hipersonik Fatah yang bergerak dengan kecepatan Mach 15 berhasil menembus pertahanan dan menghantam beberapa target strategis. Ledakan pertama terjadi di pangkalan udara Nevatim di Negev, tempat pesawat tempur F-35 Israel ditempatkan, menghancurkan beberapa hangar dan merusak landasan pacu. Serangan berikutnya menghantam Telepon Aviv, di mana beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan meledak di distrik bisnis utama, menghancurkan gedung-gedung pencakar langit dan menyebabkan kebakaran besar yang menerangi langit malam. Yang paling mengejutkan adalah serangan terhadap fasilitas nuklir di Mona di Gurun Negev. Meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan senjata nuklir mereka, serangan Iran terhadap Dimona jelas menunjukkan bahwa mereka tahu persis apa yang mereka targetkan. Rudal-rudal yang menghantam area sekitar Dimona menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pendukung. Meskipun reaktor utama dilaporkan tetap utuh berkat bunker beton yang sangat tebal di Haifa, pelabuhan utama Israel, beberapa rudal menghantam area pelabuhan dan kilang minyak, menyebabkan ledakan besar yang terlihat hingga puluhan kilometer jauhnya. Api yang berkobar dari tangki-tangki minyak menciptakan asap hitam tebal yang menutupi kota. Yerusalem juga tidak luput dari serangan. Meskipun Iran tampaknya berusaha menghindari situs-situs suci, beberapa rudal jatuh di pinggiran kota, menghancurkan pemukiman dan infrastruktur penting. Korban jiwa dari serangan ini sangat mengerikan. Dengan perkiraan awal menunjukkan lebih dari 300 orang tewas dan ribuan lainnya terluka, rumah sakit di seluruh Israel kewalahan menangani korban, sementara tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Respons internasional terhadap serangan ini sangat cepat dan tegas. Amerika Serikat langsung mengutuk Iran dan mengumumkan pengiriman bantuan militer darurat ke Israel, termasuk sistem pertahanan tambahan dan amunisi. Presiden AS dalam konferensi pers darurat menyatakan bahwa serangan brutal Iran terhadap sekutu kami Israel tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Sementara itu, Rusia dan China, meskipun menyerukan penghentian permusuhan, menolak untuk mengutuk Iran secara langsung, malah menekankan bahwa eskalasi ini adalah hasil dari provokasi yang berkelanjutan di Iran sendiri. Serangan ini disambut dengan perayaan di jalanan, dengan massa yang meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan anti-Amerika. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, menyatakan bahwa serangan ini adalah hukuman ilahi terhadap rezim Zionis yang telah lama menindas rakyat Palestina dan mengancam keamanan regional. Dia juga memperingatkan bahwa Iran memiliki ribuan rudal lagi yang siap diluncurkan jika Israel berani membalas. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengklaim bahwa mereka telah berhasil menghancurkan target-target militer vital Israel dan bahwa operasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membebaskan Palestina. Mereka juga mengancam bahwa setiap serangan balasan Israel akan dihadapi dengan hujan rudal yang lebih dahsyat lagi. Di tengah kekacauan ini,
pasar keuangan global mengalami guncangan hebat. Harga minyak melonjak hingga $150 per barel, level tertinggi dalam sejarah. Sementara bursa saham di seluruh dunia anjlok. Investor panik menarik dana mereka dari aset berisiko, menyebabkan pelarian modal besar-besaran ke safe haven seperti emas dan obligasi pemerintah AS. Maskapai penerbangan internasional membatalkan semua penerbangan ke dan dari Israel. Sementara beberapa negara mulai mengevakuasi warga mereka dari wilayah tersebut. Situasi kemanusiaan di Israel semakin memburuk seiring berjalannya waktu dengan pemadaman listrik di beberapa kota akibat kerusakan infrastruktur, sementara pasokan air bersih juga terganggu di beberapa daerah. Pemerintah Israel mengumumkan keadaan darurat nasional dan memberlakukan jam malam di seluruh negeri, sementara pasukan cadangan dimobilisasi secara penuh. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah reaksi dari proksi Iran di wilayah tersebut. Hezbollah di Lebanon dilaporkan telah memindahkan pasukannya ke perbatasan Israel dan siap untuk membuka front kedua jika Israel melancarkan serangan balasan. Terhadap Iran, di Gaza, kelompok-kelompok militan Palestina juga meningkatkan serangan roket mereka terhadap Israel Selatan, menambah tekanan pada sistem pertahanan Israel yang sudah kewalahan. Sementara itu, milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah juga dilaporkan dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk menyerang aset-aset AS dan Israel di wilayah tersebut. Tekanan diplomatik untuk menghentikan eskalasi semakin meningkat, dengan Sekretaris Jenderal PBB melakukan shuttle diplomasi antara Teheran dan Tel Aviv, mencoba untuk menegosiasikan gencatan senjata, namun, kedua belah pihak tampaknya tidak tertarik untuk mundur, dengan Israel bersumpah untuk membalas dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan Iran tetap teguh bahwa mereka siap untuk perang total jika diperlukan. Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas respons terhadap krisis ini, dengan beberapa negara mendorong sanksi yang lebih keras terhadap Iran, sementara yang lain khawatir bahwa tindakan tersebut hanya akan memperburuk situasi. Negara-negara Arab di kawasan ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi mereka memiliki hubungan yang membaik dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir melalui Abraham Accords, namun di sisi lain, tekanan domestik dari rakyat mereka yang mendukung Palestina membuat mereka sulit untuk secara terbuka mendukung Israel. Saudi Arabia dan UE menyerukan pengendalian diri maksimum dari kedua belah pihak, sementara secara diam-diam mereka sangat khawatir bahwa konflik ini akan menyebar dan mengancam stabilitas seluruh kawasan. Mesir dan Yordania yang memiliki perjanjian damai dengan Israel berada di bawah tekanan besar dari rakyat mereka untuk memutuskan hubungan diplomatik, sementara pemerintah mereka berusaha keras untuk mempertahankan netralitas. Turki yang memiliki hubungan rumit dengan kedua belah pihak menawarkan diri sebagai mediator, namun tawaran ini tampaknya tidak mendapat sambutan hangat dari Israel maupun Iran. Dampak ekonomi dari konflik ini mulai terasa di seluruh dunia. Dengan rantai pasokan global terganggu akibat penutupan jalur pelayaran di Timur Tengah, sementara harga komoditas melonjak tajam. Inflasi yang sudah tinggi di banyak negara semakin memburuk, memicu kekhawatiran akan resesi global. Bank-bank sentral di seluruh dunia mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah stabilisasi, namun opsi mereka terbatas mengingat kompleksitas situasi di medan perang maya. Konflik ini juga berlangsung sengit, dengan serangan siber berskala besar diluncurkan oleh kedua belah pihak, menargetkan infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, sistem perbankan, dan komunikasi. Kelompok hacker yang berafiliasi dengan Iran berhasil melumpuhkan beberapa situs web pemerintah Israel dan menyebarkan propaganda, sementara unit siber Israel membalas dengan serangan terhadap sistem kontrol industri Iran. Media sosial dipenuhi dengan disinformasi dan propaganda dari kedua belah pihak, mempersulit upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi di lapangan. Sementara dunia menahan napas menunggu langkah selanjutnya, jelas bahwa konflik ini telah memasuki fase baru yang sangat berbahaya, dengan potensi untuk berkembang menjadi perang regional atau bahkan global, yang dapat mengubah tatanan dunia seperti yang kita kenal. Pertanyaan yang menghantui semua orang adalah, apakah masih ada jalan kembali dari jurang kehancuran ini? Atau apakah kita sedang menyaksikan awal dari konflik yang akan mendefinisikan abad ke-21?